Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan ke-9. Karena engkau adalah salah satu dari kaum keluargaku, dan karena engkau setia terhadap kerajaanku, semua yang engkau lakukan harus memenuhi standar yang kukehendaki. Aku tidak menghendaki engkau sekedar menjadi awan yang berjalan, tetapi agar engkau menjadi salju yang berkilau, memiliki substansinya, dan terlebih lagi memiliki nilainya. Karena aku berasal dari tanah yang kudus, tidak seperti teratai, yang hanya memiliki nama, tetapi tidak memiliki substansi, karena ia berasal dari lumpur dan bukan tanah yang kudus. Ketika surga yang baru turun ke bumi, dan bumi yang baru membentang di langit, pada saat itu jugalah aku secara sah melakukan pekerjaan di antara manusia. Siapakah di antara manusia yang mengenal aku? Siapakah yang melihat saat kedatanganku? Siapakah yang telah mengetahui bahwa aku tidak hanya memiliki nama, tetapi lebih dari itu, aku juga memiliki substansi. Aku menyapu awan putih dengan tanganku dan mengamati langit dengan teliti. Di langit tidak ada yang tidak diatur oleh tanganku, dan di bawah langit tidak ada seorang pun yang tidak menyumbangkan upaya kecilnya sendiri demi pencapaian perbuatanku yang besar. Aku tidak mengajukan tuntutan yang berat kepada manusia di bumi, karena aku selalu merupakan Tuhan yang praktis, dan karena aku adalah yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia dan mengenal manusia dengan baik. Semua orang berada di hadapan mata yang Maha Kuasa. Bagaimana mungkin orang-orang yang berada di sudut-sudut terpencil bumi sekalipun terhindar dari pengawasan Rohku? Meskipun manusia mengenal Rohku, ia juga menyinggung Rohku. Firmanku menyingkapkan raut wajah yang buruk rupa dari semua manusia, dan menyingkapkan pikiran terdalam dari semua manusia, serta membuat seluruh dunia menjadi terang oleh cahayaku, dan jatuh di bawah pengawasanku yang cermat. Tetapi meskipun manusia terjatuh, hatinya tidak berani menyimpang jauh dariku. Di antara semua makhluk, siapakah yang tidak mengasihiku karena perbuatanku? Siapakah yang tidak merindukanku sebagai akibat dari firmanku? Pada diri siapakah tidak timbul rasa pengabdian karena kasihku? Hanya karena pengerusakan iblislah manusia tidak dapat mencapai kerajaan seperti yang kukehendaki. Bahkan standar terendah yang kukehendaki menimbulkan perasaan was-was dalam dirinya. Belum lagi pada masa kini, zaman di mana iblis merajalela dan sangat sewenang-wenang. Atau saat ketika manusia telah sedemikian rupa diinjak-injak oleh iblis, sehingga seluruh tubuhnya berlumuran dengan kenajisan. Kapankah kegagalan manusia untuk memedulikan hatiku sebagai akibat dari kebejatannya tidak menyebabkan kesedihanku? Mungkinkah aku mengasihani iblis? Mungkinkah aku salah dalam kasihku? Ketika manusia tidak menaatiku, hatiku diam-diam menangis. Ketika manusia menentangku, aku menghajarnya. Ketika manusia diselamatkan olehku dan dibangkitkan dari kematian, aku menyediakan makanan baginya dengan sangat teliti. Ketika manusia menaatiku, hatiku tenang, dan aku segera merasakan perubahan besar dalam segala perkara di surga dan di bumi. Ketika manusia memujiku, bagaimana mungkin aku tidak menikmatinya? Ketika manusia bersaksi bagiku dan dimiliki olehku, bagaimana mungkin aku tidak dimuliakan? Mungkinkah segala sesuatu yang dilakukan manusia tidak diatur dan disediakan olehku? Ketika aku tidak memberikan petunjuk, manusia bersantai dan berdiam diri. Dan di belakang punggungku, mereka terlibat dalam transaksi kotor yang terpuji itu.
Apakah engkau pikir rupa manusia yang kukenakan pada diriku sendiri tidak mengetahui apapun tentang perbuatanmu, perilakumu, dan perkataanmu? Telah bertahun-tahun aku menahan angin dan hujan. Begitu pula aku telah mengalami kepahitan dunia manusia. Namun ketika direnungkan lebih dalam, tidak ada penderitaan sebesar apapun yang dapat membuat manusia berwujud daging, kehilangan harapan terhadapku. Terlebih lagi, tidak ada kemanisan apapun yang dapat membuat manusia berwujud daging menjadi dingin, putus asa, atau meremehkanku. Apakah kasih manusia untukku benar-benar terbatas pada ketiadaan kepedihan atau ketiadaan manisnya hidup? Pada masa kini, aku mengambil rupa sebagai manusia dan telah mulai secara sah melaksanakan pekerjaan yang harus kulakukan. Tetapi meskipun manusia takut akan suara rohku, ia tidak menaati substansi rohku. Aku tidak perlu menguraikan mengenai betapa sulitnya bagi manusia untuk mengenal aku yang mengambil rupa sebagai manusia dalam firman-Ku. Seperti telah kukatakan sebelumnya, tuntutanku tidak tinggi, dan engkau semua tidak perlu mencapai pengenalan yang sepenuhnya tentang aku, karena kualitas manusia kurang. Inilah yang menjadi sifatnya, dan keadaan yang dicapainya tidak mampu menggantikan hal ini. Engkau semua hanya perlu mengetahui semua perkara yang dilakukan dan dikatakan olehku dalam rupa manusia. Karena tuntutanku tidak tinggi, adalah harapanku agar engkau semua dapat mengetahuinya, dan engkau semua dapat mencapainya. Engkau semua harus membebaskan dirimu dari kenajisanmu di dunia yang kotor ini. Harus berjuang untuk membuat kemajuan dalam keluarga kaisar yang terbelakang ini, dan tidak boleh memberi kelonggaran pada dirimu. Engkau tidak boleh sedikit pun bersikap lunak terhadap dirimu sendiri. Engkau perlu mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mengetahui apa yang kuucapkan dalam satu hari. Dan pengetahuan akan satu kalimat saja yang diucapkan olehku bernilai untuk dijalani sepanjang hidup. Firman yang kuucapkan tidaklah samar dan abstrak. Firman itu bukan omong kosong. Banyak orang berharap untuk memperoleh firman-Ku, tetapi aku tidak memedulikan mereka. Banyak orang merindukan kebesaran-Ku, tetapi aku tidak memberi mereka sedikit pun. Banyak orang yang ingin melihat wajah-Ku, tetapi aku selalu menyembunyikannya. Banyak orang mendengarkan suaraku dengan seksama, tetapi aku menutup mataku dan mencondongkan kepalaku ke belakang, tidak tergerak oleh kerinduan mereka. Banyak orang takut akan suaraku, tetapi firmanku selalu menyerang mereka. Banyak orang takut melihat wajahku, tetapi aku dengan sengaja menampakkan diri untuk menjatuhkan mereka. Manusia belum pernah benar-benar melihat wajahku dan belum pernah benar-benar mendengar suaraku, karena ia belum pernah sungguh-sungguh mengenalku. Meskipun manusia dipukul olehku, meskipun ia meninggalkanku, meskipun ia dihajar oleh tanganku, ia tetap tidak mengetahui apakah semua yang dilakukannya benar-benar berkenan di hatiku, dan tetap tidak mengetahui kepada siapa hatiku dinyatakan. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tidak seorang pun pernah benar-benar mengenalku atau benar-benar melihatku. Dan meskipun aku telah mengambil rupa sebagai manusia pada masa kini, engkau semua tetap tidak mengenalku. Bukankah ini sebuah kenyataan? Pernahkah engkau melihat bahkan sedikit saja tindakan dan watakku dalam rupa manusia? Langit adalah tempat pembaringanku, dan di bawah langit tempatku beristirahat. Aku memiliki tempat tinggal, dan ada saatnya aku menunjukkan kekuatanku. Jika aku tidak berada di bumi, jika aku tidak menyembunyikan diriku sendiri dalam rupa manusia, dan jika aku tidak rendah hati dan tersembunyi, tidakkah langit dan bumi telah berubah sejak lama? Tidakkah engkau semua, orang-orang kepunyaanku, sudah akan digunakan olehku?
Namun ada hikmat dalam tindakanku, dan meskipun aku sepenuhnya sadar akan tipu daya manusia, aku tidak mengikuti perbuatan yang dicontohkannya, tetapi sebaliknya menukarnya dengan hal lain. Hikmatku di alam roh tiada habisnya, sementara hikmatku dalam rupa manusia bersifat kekal. Tidakkah ini benar-benar saatnya perbuatanku dinyatakan dengan jelas? Aku telah memaafkan dan mengampuni manusia berulang kali, sampai pada masa kini, di zaman kerajaan. Bisakah aku benar-benar menunda waktuku lebih lama lagi? Meskipun aku telah sedikit lebih bermurah hati kepada manusia yang rapuh setelah pekerjaanku selesai, masih bisakah aku menyulitkan diriku sendiri dengan melakukan pekerjaan yang lama? Bisakah aku secara sadar membiarkan iblis mendakwa? Aku tidak menghendaki manusia untuk melakukan apapun, kecuali menerima realitas dari firman-Ku dan makna yang semula dari firman-Ku. Meskipun firman-Ku sederhana, pada hakikatnya firman itu rumit, karena engkau semua terlalu kecil dan telah sangat mati rasa. Ketika aku menyingkapkan misteriku secara langsung dan menjelaskan kehendakku dalam rupa manusia, engkau semua tidak memperhatikan. Engkau semua mendengarkan suaraku, tetapi tidak memahami artinya. Aku diliputi kesedihan. Meskipun aku dalam rupa manusia, aku tidak dapat melakukan pekerjaan pelayanan dalam rupa manusia. Siapakah yang melalui firman dan tindakanku telah mengetahui perbuatanku dalam rupa manusia? Ketika aku mengungkapkan misteriku secara tertulis atau mengucapkannya dengan keras, seluruh manusia tertegun. Mereka menutup mata mereka dalam keheningan. Mengapa apa yang kukatakan tidak dapat dimengerti oleh manusia? Mengapa firmanku tidak dapat dimengerti olehnya? Mengapa ia buta terhadap perbuatanku? Siapakah yang dapat melihatku dan tidak pernah melupakannya? Siapakah yang dapat mendengar suaraku dan tidak membiarkannya melewati mereka? Siapakah yang dapat merasakan kehendakku dan menyenangkan hatiku? Aku hidup dan bergerak di antara manusia. Aku telah datang untuk mengalami kehidupan mereka. Dan meskipun aku merasa bahwa semuanya baik setelah aku menciptakannya bagi manusia, aku tidak bersuka cita atas kehidupan di antara manusia, dan aku tidak menjadi gembira oleh kebahagiaan di antara manusia. Aku tidak membenci dan menolak manusia, tetapi aku juga tidak mudah terharu olehnya, karena ia tidak mengenalku. Sulit untuk melihat wajahku dalam kegelapan, sulit mendengarkan suaraku, dan tidak dapat mengenali firman-Ku di tengah kebisingan. Jadi secara dangkal, segala perkara yang engkau semua lakukan merupakan ketaatan kepadaku. Tetapi dalam hatimu, engkau semua masih tidak taat kepadaku. Seluruh sifat lama umat manusia dapat dikatakan adalah seperti ini. Siapakah yang terkecuali? Siapakah yang tidak termasuk salah satu sasaran hajaranku? Tetapi siapakah yang tidak hidup dalam toleransiku? Jika manusia dihancurkan oleh murkaku, lalu apa makna dari penciptaan langit dan bumi olehku? Aku telah memperingatkan banyak orang dan menasihati banyak orang, dan secara terbuka menghakimi banyak orang. Tidakkah ini jauh lebih baik daripada menghancurkan manusia secara langsung? Tujuanku bukanlah untuk membunuh manusia, tetapi untuk membuatnya mengetahui semua perbuatanku di tengah penghakimanku. Ketika engkau semua naik dari dalam jurang maut, artinya, ketika engkau semua terbebas dari penghakimanku, pertimbangan dan rencana pribadimu akan lenyap, dan semua orang akan rindu untuk memuaskanku. Dan dalam hal ini, bukankah aku telah mencapai tujuanku?